Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Di channel ini kita akan membahas lagi tentang tes kemampuan akademik untuk siswa-siswi SMP, yaitu tentang matematika part 21 untuk tahun 2026. Nomor 1. Bangun yang sebangun dengan foto berukuran 3 cm kali 4 cm adalah, nah ini model perbandingan ya. Perbandingan atau karena sebangun berarti perbandingannya setara, sama ya perbandingannya, senilai ya. Apakah A sebutan berukuran 10 kali 20 cm? Apakah B permukaan meja persegi yang berukuran 60 kali 80 cm? Apakah C permukaan lantai ruangan yang berukuran 6 kali 10 meter? Dan apakah D lapangan sepak bola yang berukuran 80 kali 10 meter? Kita jawab. Sebangun adalah dua buah yang memiliki bentuk sama tapi ukuran berbeda. Salah utamanya adalah sudut-sudut bersesuaian sama besar dan rasio sisi-sisi bersesuaian konstan atau sebanding. Jadi intinya di sini adalah sebanding ya. Di parameternya sama dengan dan sebanding. Misalnya 1/2 sebanding dengan 2/4, sebanding dengan 4/8 ya. Ya, seperti itu. Jadi 1/2, 4/8, 2/4 itu sebanding ya. Jadi modelnya sama. Meskipun lebih besar, tapi bentuknya sama ya. Ya, kita lihat selanjutnya. Di sini dikatakan bangun yang bangun yang sebangun dengan foto berukuran 3 kali 4 cm, berarti lebarnya 3, panjangnya adalah 4 cm, atau bisa juga dikatakan tingginya 4, lebar alasnya tingginya 4, karena biasanya foto kan dia ke vertikal ya, jadi tingginya itu 4, kemudian di alasnya adalah 3, seperti itu. Nah, di sini berarti anggaplah yang pendek itu adalah lebar dan panjang itu adalah panjang. Yang panjangnya lebih lebar, panjangnya lebih dari lebar berarti panjang ya. Lebar itu adalah 3, kemudian panjang adalah 4. Jadi perbandingan lebar dengan panjang itu sama dengan 3/4. Lebarnya 3, kemudian panjangnya 4. Ya. Selanjutnya kita lihat pilihan-pilihan di sini yang memiliki karakter seperti ini. Perbandingannya 3 berbanding 4. Kita lihat A, 10/20. Berarti kalau kita lihat ini sama dengan 1/2 ya, karena ini 10 kita bagi 10, 1, kita bagi 10 menjadi 2 atau menjadi 1/2. Nah, 1/2 itu adalah 1/2, itu ada artinya sama dengan 0,5 dalam bentuk desimal. Berarti ini bukannya karena 3/4 bukan 0,5 ya, jelas. Bukan 0,5. Kecuali kalau 2/4 seperti tadi yang saya katakan, 2/4, 4/8 itu senilai dengan 1/2. 3/4 tentu tidak senilai dengan 1/2. Berarti salah ya. Kemudian 60/80. Nah, 60/80 ini kita konstruksi menjadi 2 kali 3 kali 10 ya. Nah, 6 itu kan 2 kali 3, kemudian 6 kali 10, 6-nya kita konstruksi jadi 2 kali 3, kemudian 10-nya tetap 10. 80 kita konstruksi menjadi 2 kali 4, 8, kemudian kali 10. Nah, untuk pembagian seperti ini, ada perkalian dan ada pembagian di sini, perbandingannya. 6 itu adalah 2 kali 3 kali 10 jadi 60. Sedangkan di bawahnya 80 itu 2 kali 4 kali 10. Nah, untuk bentuk seperti ini yang sama bisa kita coret. Misalnya 2 dengan 2 kita coret. Kemudian 10 dan 10 kita coret. Menghasilkan tinggal bilangannya 3 berbanding 4. Nah, di sini kita lihat bahwa permukaan meja persegi yang berukuran 60 kali 80 cm itu cocok dengan perbandingan sebangun dengan foto berukuran 3 kali 4. Karena perbandingannya sama, 3/4, di sini juga 3/4 atau 3/4. Nah, sehingga kita tidak perlu mencari jawaban lain seperti C atau KD ya, tidak perlu kita cari lagi, tinggal kita jawab. Bagian B, permukaan persegi yang berukuran 60 cm kali 80 cm. Semudah itu ya, kalau kita pahami soalnya. Nah, kemudian untuk nomor yang kedua. Nomor kedua, ini juga biasa muncul ya, di tahun 2025, TKA SMP 2025. Diketahui segitiga PQR dan segitiga STU kongruen. Nah, kalau kongruen berarti sama. Berarti sama.
dan sebangun. Modelnya sama, betul persis sama ya. Dengan panjang sisi PQ sama dengan 7 cm, QR sama dengan 12 cm, SU sama dengan 15 cm, dan TU sama dengan 12 cm. Panjang sisi PR dan ST berturut-turut adalah apakah A 7 dan 12 cm, apakah B 12 dan 15 cm, apakah C 15 dan 7 cm, ataukah D 19 dan 12 cm. Jadi PR dan ST ya. Kita jawab. Kita buat segitiganya, anggaplah seperti ini ya, segitiganya. P di sini, Q di sini, R. Maka kita buat segitiga seperti ini dengan titik yang berbeda. Nah, ini kita buat dulu 7 cm ya, PQ-nya jelas, QR-nya 12 cm. Nah, kita buat lagi segitiga seperti itu modelnya dengan titik-titik itu ada S, kemudian ada T dan ada U. Nah, sedangkan di situ STU dikatakan SU-nya itu adalah 15, berarti di sini adalah TU dulu ya, TU 12, kemudian SU-nya 15 cm. Nah, di sini ST yang tidak ada, padahal dia adalah sama dan sebangun atau kongruen. Jadi kalau dia kongruen, maka panjang PQ sama dengan ST, panjang QR sama dengan TU, sudah jelas ya. Kemudian panjang PR sama dengan SU. Kita buat. Karena kongruen, maka PR sama dengan SU berarti 15, atau kemudian ST sama dengan PQ, atau 7 cm. Ya, sama ya. PR sama dengan SU sama dengan 15 cm. ST sama dengan PQ sama dengan 7 cm. Jawaban benar adalah C ya. Karena di sini adalah PR, berarti PR-nya adalah 5 cm, kemudian ST sama dengan PQ 7, berarti 15 dan 7 cm. Jadi dengan mudah kita bisa menjawab soal seperti ini. Kemudian nomor yang ketiga, yang merupakan triple Pythagoras dari kelompok bilangan berikut adalah 1, 13, 12, 5, 2, 6, 8, 11, 3, 7, 24, 25, 4, 20, 15, 12, 15. Yang benar adalah apakah A 1 dan 2, apakah B 1 dan 3, apakah C 2 dan 3, ataukah D 2 dan 4. Nah, dari ini kita akan memperlakukan ketiga bilangan ini yang memenuhi dalil Pythagoras. Masih ingatkah dalil Pythagoras itu? Dalil Pythagoras itu adalah misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, misalnya sisi miringnya adalah C, sisi alasnya adalah B, juga sisi tegaknya adalah A, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, itu definisi dari triple dalil Pythagoras. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya ke bagian nomor 1 ya. Kalau kita jawab nomor 1 13 12 5. Berarti kalau kita lihat bentuknya berarti bisa ditulis 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu sama dengan 13. Akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 13. Kita buktikan. 12 kali 12 itu adalah 144, bisa dikali sendiri, jadi tidak perlu saya kalikan 144, dan bisa juga dihafal ya, perkalian-perkalian yang terbilangan yang antara 1 sampai 20 lah sebagai dasar. Misalnya 12 ini artinya 144, kemudian 13 itu 169 dan seterusnya ya. Di sini 12 kali 12 144, 5 kuadrat sudah bisa diketahui bahwa 5 itu adalah 5 kali 5, itu adalah 25 ya. Jadi akar 144 tambah 25 itu akar 169 ya. 169 akarnya tadi seperti saya bilang tadi adalah 13. Berarti bagian 1 memenuhi kriteria dari Pythagoras. Kemudian yang bagian kedua ya, berarti ini benar ya. Bagian A 1 benar. Nah, berarti di sini cuma ada 1 benar di sini, yaitu bagian A atau bagian B. Jadi kita tidak perlu menguji yang lain. Cukup kita uji bagian kedua karena bagian pertama sudah benar, berarti jelas bagian kedua atau bagian ketiga yang benar. Jadi kalau misalnya yang diuji bagian kedua salah, berarti bagian ketiga yang benar. Kalau diuji bagian kedua benar, berarti jelas bagian A yang benar ya. Jadi triknya seperti itu. Nah, coba kita uji bagian kedua. 6, 8, 11. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, apakah sama dengan 11 kuadrat? Coba 36 ditambah 64, berarti akar 100. Akar 100 adalah 10, berarti salah. Yang otomatis, kita bisa langsung menjawabnya. Yang benar itu adalah 1 dan 3. Nah, kalau penasaran bisa dicoba 7 ditambah 24 itu ya.
7 kali 7 49 ditambah 20 kali 4 itu 576. Ya, itu dijumlahkan hasilnya adalah hasil dari perkalian 25 kali 25. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, 1 dan 3. Jadi untuk menjawab model seperti ini, cukup kita ambil satu yang bagian awalnya yang apabila benar berarti mengurangi pilihan kita lagi untuk mencari hal yang benar. Jadi lebih mudah atau lebih cepat lagi mendapatkan jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 1 dan 3. Karena yang kedua salah. Ya. Berarti 1 dan 3 benar. Itu atau pilihan B. Selanjutnya adalah apalagi nomor ini, nomor ke-4 ya. Selanjutnya nomor yang keempat. Sebuah taman berbentuk persegi panjang mempunyai diagonal dengan panjang X tambah 4 meter, 6X tambah 4 meter dan panjang 7X kurang 1 meter. Berarti ya, maka panjang diagonal taman tersebut adalah apakah A 30 cm, apakah B 30 cm, apakah C 34 cm, atau D 36 cm. Kita jawab, jadi panjang diagonalnya ada dua, yaitu 6X tambah 4 dan 7X kurang 1. Kita buat seperti kita ketahui bahwa panjang diagonal sebuah persegi ya selalu pasti sama. Persegi perempat panjang selalu pasti sama panjang diagonalnya karena panjang dan lebarnya sama ya, sama. Tidak membentuk bentuk lain. Jadi semuanya sudutnya siku-siku dan berarti diagonalnya pasti sama panjang. Otomatis kalau sama panjang berarti 6X ditambah 4 harus sama dengan 7X kurang 1. Nah, jadi perhitungan X-nya ini kita akan dapatkan. 6X tambah 4 sama dengan 7X kurang 1. Jadi model ini adalah model aljabar. Jadi bentuk seperti ini tentang aljabar dalam bentuk diagometri ya juga biasa muncul. Ya. Jadi 6X tambah 4 sama dengan 7X kurang 1. Nah, tekniknya ini adalah mengelompokkan bilangan yang sama. Model atau model yang sama. Misalnya 6X dengan 7X ini sama, sejenis. 4 dengan minus 1 juga sejenis. Bisa kita tulis menjadi 6X dikurang 7X, jadi 7X di sini kita tambah 7X hasilnya di sini kita kurangi 7X di sini hilang, di sini 6X-nya juga kita kurangi 7 menjadi minus 7X. Kemudian di sini 4-nya ini kita kurangi 4, di sini juga kita kurang 4, berarti 4 plus 4 dikurang 4 berarti hasilnya 0, sehingga tertulis tinggal 6X dengan 7X yang kita tambahkan kurangkan tadi. 6X dikurang 7X, kemudian 4-nya sudah hilang karena dikurang, nah di sebelahnya di sini min 1 dikurang 4, ya tidak ada. Ya, jadi seperti kita mengelompokkan bilangan. Kita ambil ya, satu-satu kita pindahkan istilahnya. Kalau anak-anak SD atau SMP, pindahkan ke sebelah kanan. Yang saya pindahkan ke sebelah kiri berubah tanda. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita masing-masing ditambahkan dengan bilangan yang lain supaya dia menjadi satu kelompok. Begitu juga yang sebelahnya dikurangi atau ditambahkan sehingga menjadi bisa satu kelompok dengan bilangan yang sebelahnya. Jadi 7X di sini, jadi 6X kurang 7X sama dengan minus 1 kurang dikurang 4. Hasilnya 6 kurang 7 itu kan minus ya, berarti minus X. Kemudian minus 1 kurang 4 adalah minus 5. Berarti minus X sama dengan minus 5. Masing-masing kita kali positif. Kita kali negatif. Hasilnya menjadi X sama dengan 5. Nah, tinggal kita masukkan ke salah satu panjang diagonal yang disebutkan. Nah, cobanya misalnya kita masukkan ke 6X tambah 4. Berarti 6X tambah 4 berarti 6 kali 5 ya. Berarti 6 kali 5 ditambah 4. 6 kali 5 adalah 30 tambah 4 berarti 34. Berarti jawabannya adalah C 34 cm. Selanjutnya adalah nomor yang kelima, nomor terakhir untuk video kali ini. Lina membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. 2 pasang dijual dengan harga 40.000 per pasang dan sisanya disumbangkan. Nah, sekarang presentasi keuntungan yang diperoleh Lina adalah apakah A 7,2%, apakah B 15%, apakah C 17,2%, ataukah D 30%. Nah, kita lihat jawabannya. Karena kita ketahui 10 pasang sepatu itu harganya 400.000. Kemudian ada 7 pasang sepatu dijual A, jadi setiap pasangnya itu jual 50.000. Kemudian 2 pasang sepatu dijual 40.000. Nah, sekarang di sini masih
7, ada 9 pasang. Berarti ada satu pasang disumbangkan karena di sini sisanya disumbangkan. Karena di sini masih kurang ya. 7 tambah 2 adalah 9 berarti masih kurang satu karena 10 pasang sepatu yang dibeli ya, mau dijual. Berarti ada satu sepatu yang disumbangkan atau tidak memberikan kontribusi apa-apa selain amal jariah. Ya, begitu maksudnya. Nah, selanjutnya, keuntungan itu adalah harga sepatu terjual dikurang harga modal sepatu. Harga sepatu terjual berarti adalah 7 dikali 50.000, berarti 50 ini, 50.000 kali 7 pasangnya. Ditambah 2 kali 40.000, kemudian dikurang 400.000. Hasilnya adalah 350.000, ya 7 kali 5, 35, karena nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 nolnya berarti 35, ada 4 nol di belakang. Ini juga 2 kali 4 8, ada juga 0, 4 di belakang. Berarti 350.000 ditambah 80.000 dikurang 400.000. Hasilnya adalah 350 tambah 80.000 itu hasilnya adalah 430.000. Dikurang 400 berarti sisanya adalah 30.000. Berarti ini adalah harga keuntungannya dari 9 sepatu yang dijual. Karena satu disumbangkan ya. Jadi ada 30.000 keuntungannya. Nah, kemudian dari situ untuk mencari presentase keuntungan berarti keuntungannya dibagi dengan modalnya. Keuntungannya adalah 30.000, modalnya 400.000, berarti kita kali dengan per 100%, karena ini persentase ya, kali 100%. Nah, untuk mencari ini, karena nolnya banyak ya, kita ambil maksimal nol yang paling sedikit. Kita coret nolnya sesuai dengan jumlah nolnya, berarti tinggal 1 nol, berarti 3 dibagi 40 kali 100%. Nah, 3 bagi 40 kita bisa bagi seperti ini ya. 3, kemudian 40. Nah, biasanya kalau begini modelnya, kalau kita memberikan di hasilnya adalah 0, berarti 0, maka ditambah 1 nol untuk yang bilangan yang dibagi ya, jadi 30. Nah, ini belum cukup. Berarti kita harus memberikan lagi 0, 1 agar dia cukup komanya di sini. Berarti hasilnya adalah 300 ya. Nah, 40, 300 dikali 300 bagi 40 itu bisa kita tulis di sini kalau 8 kali 40 itu 320 lewat. Berarti 7 kali 40 280 berarti hasilnya adalah 7 maksimal, tidak ada yang lebih. Maka itu saya sini 7. 7 kali 40 adalah 280, kemudian kita kurang seperti biasa yang saya buat di channel. Itu hasilnya adalah 20. Nah, 20 dengan 40 ini karena masih dalam kondisi seperti ini dalam bentuk desimal, maka otomatis pertama nanti di sini ya. Nolnya ya. Kalau kita kali 5 kali 40 itu di sini harusnya 200 ya, kurang 200. Jadi kita abaikan saja. 5 kali 40 adalah 20 kurang 20, hasilnya adalah 0. Berarti di sini menjadi 0,075 ya. Jadi 75 kali 100%. Jadi 0,7 di sini kali 100%, di sini ada 2 nolnya, berarti kita bisa loncat 0,2 ke belakangnya. Jadi nolnya ke 1 loncat ke sini, kemudian nolnya loncat ke sini, sehingga hasilnya menjadi 7,5%. Jadi ada 200, berarti ada 2 nolnya. Maka kalau kita kali 100 di sini pun loncat ke belakang 1, kemudian ke belakang lagi 1 menjadi 7,5%. Nah, 7,5% tidak ada di sini. Itu sama saja kalau kita tulis menjadi 7/2%. Nah, itu ada pada jawaban bagian A. Jadi dengan mudah kita dapat menentukan jawaban dari soal yang ini. Dengan memakai cara-cara seperti ini. Dengan memahami soal sebisa mungkin. Ya. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.